Di dalam Bible bakarlah roti jelai di atas kotoran atau maaf di kotoran manusia alias tai. Baik. Apakah itu dibenarkan? Baik, saya tanggapi. Ya, sebentar, Baik. Sebentar dulu. Silakan. Sebentar, Lanjutkan ini waktu dulu, saya. lanjutkan. Yang kedua, Bang Edis, Anda jangan sekali-kali memahami hadis, memahami Al-Quran yang mana notabenanya Anda tidak memiliki kemampuan di dalam memahami Jawaban Al-Quran muter-muter dan nih. hadis. Hanya saja mengandalkan terjemahan lalu Anda simpulkan dengan pikiran Anda sendiri. Padahal di dalam memahami Al-Quran dan hadis itu ada aturannya. Ya udah, coba jelaskan kepada saya bahwa orang bangun kesiangan itu karena setan kencing teli di telingamu. Coba. Sebentar, ini waktu saya. Jangan dipotong-potong. Oh, Anda ngomong saya dengarkan dari tadi. Saya menghargai Anda karena Anda sebagai host di sini. Ya. Semisal analoginya seperti ini, Anda mau memahami bahasa Inggris, maka harus mengikuti kaidah-kaidah bahasa Inggris. Tidak boleh dicampur dengan kaidah bahasa Cina, bahasa dan lain sebagainya. Karena memiliki aturan-aturan yang harus diikuti. Semisal kita ingin memahami, Tidak akan mungkin bisa, tidak akan terjadi. Tetap saja kebenaran itu. Penyakit MERS itu ternyata diselidiki penyebabnya adalah karena urin unta, penyebab penyakit MERS. Karena apa? Karena jamaah ramai-ramai datang ke sana, mereka sampai sana minumin kencing. Ketika mereka minum minuman kencing itu, banyak mereka menderita penyakit MERS. Makanya pada waktu itu mewabah. Bagaimana mungkin kamu katakan kalau sakit minum air kencing? Satu. Kemudian yang kedua, kalau kamu pergi ke warungnya Uni Riva, beli nasi padang. Setelah kamu duduk di situ, ada lalat masuk ke minumanmu. Kamu akan berkata kepada Riva, Uni, tolong ganti minuman saya. Tidak. Menurut ajaran agama Islam, makanya orang Islam kalau makan di rumah makan, kalau ada lalat masuk, bilang sama mereka, jangan minta ganti. Pak, ada air minum, ada lalat di minuman saya. Ah, Anda Muslim? Ya. Sesuai dengan sunnah Rasul, maka cemplungin lalat itu mandi, minum airnya. Nah, karena dia begadangan sama teman-temannya, bukan. Bukan karena dia capek, bukan karena dia lelah, bukan. Kenapa anakmu bangun kesiangan? Karena setan mengencingi telinganya. Coba, bagaimana mungkin saya katakan manusia yang waras kalau kamu percaya sama yang beginian, Gus Adam? Lalu kamu menunjukkan kepada saya sebuah perbandingan. Lalu bagaimana dengan Alkitab? Suruh orang Alkitab, mereka tidak tenang Gus Adam. Kalau misalnya kamu membaca Alkitab, kamu tidak akan mempermasalahkan ini. Ini adalah bagaimana Tuhan berfirman kepada Yeskiel untuk menggambarkan bagaimana akan terjadi kepada umat Israel. Perhatikan, itu terdapat di dalam Yeskiel pasal yang keempat. Ya, dikasih judul di sini. Lambang pengepungan kota Yerusalem. Perhatikan, saya baca ya. Saya baca. Engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu. Sebentar, agak burem. Sabar ya. Kenapa ini agak burem? Nih, engkau anak manusia, ambillah sebuah batu bata, letakkan di hadapanmu. Ukirlah di atasnya sebuah kota, yaitu Yerusalem. Ukirlah kota itu dan seterusnya dan seterusnya. Nah ini, nanti di ayat 14-nya, perhatikan ya. Perhatikan nih. Nih ya. Nih. Maka ku jawab, aduh Tuhan, sesungguhnya aku tidak pernah dinajiskan, dan pada masa mudaku sampai sekarang tak pernah ku makan bangkai atau sisa mangsa binatang buas. Lagi pula tak pernah masuk ke mulutku daging yang sudah basi. Lalu firman-Nya kepadaku, lihat,
Kalau begitu aku mengizinkan engkau memakai kotoran lembu ganti kotoran manusia dan bakarlah roti itu di atasnya. Sesudah itu ia berfirman, hai anak manusia, sesungguhnya aku akan memusnahkan persediaan makanan di Yerusalem dan mereka akan memakai roti yang tertentu timbangannya dengan hati yang cemas. Juga mereka akan meminum air dengan ukuran terbatas dengan hati yang gundah gulana. Dengan maksud supaya mereka kekurangan makanan dan minuman. Dan mereka semuanya menjadi gundah gulana sehingga mereka hancur di luar. Jadi, nih saya balik dulu kamera saya ya. Nih, kenapa Yehezkiel diperintahkan oleh Tuhan untuk membakar rotinya di atas kotoran hewan? Itu adalah bagaimana Yehezkiel memperingati, dia memberi peringatan kepada umat Israel, beginilah keadaanmu nanti. Engkau akan membakar rotimu di atas kotoran. Karena apa? Karena begitu dahsyatnya akan terjadi malapetaka terhadap kota Yerusalem ini. Kota Yerusalem ini akan dikepung, akan terjadi kelaparan sampai mereka akan melakukan segala cara untuk bisa bertahan hidup. Salah satunya mereka akan membakar rotinya di atas kotoran hewan. Memang itu peringatan. Makanya kau baca itu semua.